Wow, luar biasa ya di era KDM guys ya. Bangunan liarnya dibongkar, langsung ditata, dibangun ya. Di sini sipilnya sudah terpancang setelah dilakukan pembongkaran bangli di tepi kali. Setelah sipilnya terpancang, langsung dilakukan pengecoran jalan guys ya untuk melanjutkan pembangunan jalan lingkar utara Teluk Pucung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kembali lagi di channel Napina Moto. Kita mengupdate guys ya terkait pembangunan di Kali Teluk Pucung ya, dimana saat ini sedang ada pemancangan tiang sipil sekaligus pengecoran jalan guys. Nah, kalau sebelumnya di sini itu berdiri hampir ratusan lah ya bangunan liar, sebagian sudah dibongkar, sebagian lagi belum, karena pembongkarannya itu bertahap sesuai dengan pembangunan yang dilakukan guys. Kalau saat ini pembangunannya itu pemancangan tiang sipil di tepi Kali Teluk Pucung, terutama yang ada di sisi kanan kali ya. Nah, setelah sipilnya terpancang itu langsung dilakukan pengecoran jalan guys ya. Jalannya juga ada di sisi kanan kalinya ya. Nah, sebelumnya ada jalan yang berada di sisi kiri ya, itu di sana guys, di arah, kalau dari sini di arah timur ya. Itu jalan perjuangan, dimana satu jalur itu untuk dua arah guys ya. Ada dua arah. Nah, karena rencananya mau dijadikan satu arah, di sana satu arah ke arah stasiun Bekasi ya, dari arah Babelan ya. Dan di sini dijadikan satu arah juga yang dari stasiun Bekasi ataupun Sumarekon ke arah Babelan guys. Makanya harus dilakukan pembongkaran bangunan-bangunan yang masih berdiri di tepi Kali Teluk Pucung di sisi kanan ya, karena nantinya akan dilanjutkan pembangunan jalan lingkar utara Bekasi atau di sekitar Teluk Pucung, Jalan Raya Perjuangan guys. Karena jalan yang sudah terbangun itu baru sampai di sekitar depan perumahan duta yang ada di sana guys. Dari jalan depan Sumarekon ya, itu yang sudah terhubung atau terbangun jalannya. Nah, nantinya pembangunan jalan akan diteruskan sampai ke arah utara itu guys. Kalau kata Pak Wali, kalau nggak salah itu sampai ke jembatan Kiai Haji Nur Ali guys ya, sekitar Kebalen, Taman Kebalen ya. Nah, di sini jalannya sudah dilakukan pengecoran, semalam juga dilakukan pengecoran juga. Jalannya cukup lebar di sini guys ya, cukup lebar di sini tuh, ada dua lajur ya, satu dua, ada dua lajur. Dan ini kondisi dari aliran Kali Teluk Pucung, kalinya cukup lebar. Nah, di sisi kirinya memang tidak dipancangkan sipil ya, hanya dibangun turap batu kali guys, dari batu kali. Jadi tidak semuanya di sisi kiri dan di sisi kanan itu dipancangkan sipil ya untuk saat ini ya. Baru di sisi kanan kalinya saja, dimana di sini juga bersebelahan dengan jalan yang sudah dilakukan pengecoran guys. Kita akan lihat kondisinya sampai sana ya. Nah, untuk yang di sebelah kanan jalannya itu ada perumahan ya, perumahan Wisma Asri 1. Di sini ada sela ya antara sipil dan jalan, sama seperti yang ada di Kali Gabus. Jadi jalannya, pengecoran jalannya tidak dirapatkan dengan sipilnya guys. Nah, dan di sini pun ya, di bagian atas sipilnya juga cukup lebar guys ya, sekitar 1 meter nih. Ini jadi enak nanti buat kita mancing ya di Kali Teluk Pucung guys. Walaupun di beberapa titik aliran Kali Teluk Pucung itu masih dangkal ya, karena sepertinya sudah lama juga tidak dilakukan pengerukan atau normalisasi di Kali Teluk Pucung. Itu terlihat dari permukaan air ya, jarak permukaan air dengan daratannya itu, airnya bahkan hampir luber ya di sini ya.
Nah, walaupun di beberapa titik guys, terutama ke arah utara itu ya, itu air sudah beberapa kali meluap guys. Sudah beberapa kali meluap ketika debit air di Kali Teluk Pucung ini meningkat ya. Nah, jadi di era kepemimpinan KDM guys ya, semua jalan yang ada di Jabar itu akan dibuatkan mulus, semulus-mulusnya ya. Selain dilakukan pengecoran, pengaspalan pun sudah dimulai di beberapa jalan yang prioritas atau terutama itu jalannya merupakan kewenangan dari Pemprov Jabar ya. Bahkan hingga pelosok ya, jalan-jalan yang ada di perkampungan, di gang-gang sempit pun juga dilakukan pengaspalan guys, luar biasa. Nah, itu di sana ada jalan di perumahan Duta ya. Nah, sampai sanalah pembangunan jalan lingkar utara Teluk Pucung ya, baru sampai sana yang dilakukan pengecoran guys. Jadi satu arah, dari yang arah Babelan ke stasiun Bekasi, mulai dari depan gerbang perumahan Duta itu sudah mulai satu arah. Dari Sumarekon ke depan perumahan Duta juga satu arah ya. Sudah tidak bisa dua arah lagi, berlawanan arah itu sudah tidak boleh guys. Nah, di sini semalam dilakukan pengecoran infonya ya. Ini ditutupi plastik karena masih basah ya. Ngecornya malam supaya tidak mengganggu lalu lintas juga ya. Oke, jadi yang sudah dilakukan pengecoran sampai sini ya. Nah, dimulai dari jembatan perumahan Wisma Asri pengecorannya. Sini batasnya. Ini masih sangat basah. Yang di sini belum, tinggal beberapa meter lagi ya, kurang lebih 30-an meter lagi ya. 30 hingga 50 meter lagi ke sana belum dilakukan pengecoran. Nah, jadi selain jalan yang dilakukan pengecoran guys, nantinya di sisi atau di sebelah jalan yang sudah dicor itu dibangun trotoar ya. Itu sudah mulai dilakukan pengecoran di sana tuh ya. Di sebelah trotoarnya nanti akan jadi area penghijauan, ditanam pohon. Mantap. Di sebelah yang dilakukan penghijauan itu ada saluran air ya. Saluran air. Jadi nantinya jalan lingkar utara Teluk Pucung ini selain mulus ya, juga akan semakin cantik, semakin indah dengan keberadaan trotoar dan juga pohon-pohon yang tumbuh subur di tepi jalannya guys. Luar biasa. Mudah-mudahan juga kali Teluk Pucungnya segera dinormalisasi ya, supaya nantinya bisa mencegah banjir ketika curah hujan tinggi dan intensitasnya itu juga deras ya. Nah, itu guys tuh ya, tuh permukaan air di Kali Teluk Pucung guys, jarak ke daratan itu cuma beberapa senti saja ya. Itu kalau hujannya terus menerus selama beberapa jam, curah hujannya tinggi, pasti itu naik guys, air guys ke darat. Kita sudah bisa berada di atas karena sini sudah kering ya. Nah, kalau yang ini selaknya cuma 1 meteran ya. Di bawahnya ada saluran air, nanti dirapihkan lagi nih supaya air juga bisa mengalir lancar.
Kita cek ketebalannya. Nah, ini tebal dari jalan corannya. Tuh. Nah, ternyata pembangunan turapnya hanya sampai sana ya, baru sampai sana saja tuh guys tuh. Di sini belum diturap batu kali ya. Jadi masih bisa beresiko airnya meluap. Kalau di sana sudah tinggi tepi kalinya guys. Ini ada apa ini? Ada karung sampah, karung semen. Nah, kita turun ke sana tuh sepertinya ini juga jarak sela-selanya guys, tidak rata jaraknya. Nah, di sini cuma beberapa senti selanya, semakin ke sana melebar lagi ya. Kalau di Karawang itu dilakukan penanaman bibit pohon kelapa hibrida di sepanjang tepi kalinya ya, terutama di Kali Wadas dan juga di sepanjang jalan interchange Karawang yang sudah dilakukan penertiban bangunan liarnya. Ditanam pohon kelapa hibrida karena pohon kelapa hibrida itu katanya tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa berbuah kelapanya. Nah, ini bisa jadi trotoar di sini nih ya, karena lebar nih. Pohon sudah ada, kemarin juga nggak ditebang sama ekskavator pas penertiban Bangli ya. Wah, di sana ada sarang lebah guys. Wah, kalau ada yang tahu nih bisa diambil nih ya. Tuh sarang lebah, sarang tawon. Itu juga baru dicor tuh ya, bagian atas dari tebingnya. Oke, nanti kita akan cek area sana ya, karena di sana masih ada pekerjaan ya. Setelah sipilnya terpancang sampai batas terakhir Banglinya dibongkar ke arah utara sana ya, sipilnya lagi dihancur-hancurin bagian atasnya tuh, mau dicor juga tuh caping beamnya guys ya. Nanti kita akan cek di sana. Kita pantau terus di Nap Inamoto.